Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Retno. Hari ini kita akan belajar tema 2 di kelas 6, yaitu mempelajari kalimat tanya, kalimat efektif, dan kata baku. Kata tanya dan fungsinya. Anak-anak masih ingat dulu di kelas 4, kata tanya adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Apa menanyakan benda atau sesuatu hal. Di mana biasanya menanyakan tempat. Misalnya, di mana kamu bersekolah? Jawabannya, saya bersekolah di SD Negeri 3 Tumbang. Kapan? Menanyakan waktu. Siapa? Biasanya menanyakan orang. Misal, siapa yang mencuci piring ini? Ya, jawabannya, yang mencuci piring ini adalah ibu. Mengapa? Menanyakan alasan. Berarti jawabannya menggunakan karena. Mengapa kamu tidak berangkat sekolah? Nah, jawabannya karena saya sedang sakit. Kemudian, bagaimana? Menanyakan tentang keadaan atau cara. Kalimat tanya mempunyai ciri-ciri. A diawali huruf kapital, B diakhiri tanda tanya, C dibaca dengan intonasi naik, D bisa diakhiri partikel kah, E menggunakan kalimat tanya. Perhatikan contoh berikut ini. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Diawali huruf kapital. Perhatikan huruf S yang ada di awal kalimat. Kemudian diakhiri tanda tanya. Nah, di akhir kalimat ada tanda tanya. Dibaca dengan intonasi naik. Siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Nah, intonasi naik. Bisa diakhiri partikel kah. Perhatikan, siapakah? Menggunakan kalimat tanya. Ya, siapakah Bapak Proklamator Indonesia? Nah, sekarang anak-anak, buatlah kalimat tanya dengan menggunakan bacaan berikut ini. Nah, buatlah kalimat tanya dengan adik Simba. Tolong kalian buat di buku tulis tugas 1 kalian. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan atau SPOK. Cara menentukan SPOK, subjek dicari dengan kata siapa. Subjek biasanya nama orang, hewan, benda, sapaan. Predikat dicari dengan kata mengapa, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek dicari dengan kata apa. Objek kegiatan yang dilakukan oleh predikat. Keterangan ada 3. Waktu, tempat, cara. Waktu dicari dengan kata kapan. Tempat dicari dengan kata di mana. Cara dicari dengan kata dengan. Perhatikan contoh guru berikut. Ibu memasak sayur di pagi hari. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat, sayur sebagai objek, di pagi hari merupakan keterangan waktu. Anak-anak, sekarang tolong kerjakan latihan berikut ini.
kerjakan pada buku tulis tugas 1 kalian. Tentukan unsur kalimat, yaitu SPOK. Nah, ada 5. Berikut kita akan mempelajari kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Digunakan dalam situasi resmi. Kemudian juga untuk penulisan dan pengucapan sesuai pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Berikut ini adalah contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Contoh pertama, nasihat. Kata bakunya nasihat. Apotik. Kata bakunya apotik. Ini berhubungan dengan orang. Contoh, apoteker. Tidak ada apotiker. Yang ketiga, cuman. Kata bakunya cuma. Yang keempat, gubuk. Kata bakunya gubuk. Kata tidak bakunya tadi memakai G. Nah, kata bakunya memakai K. Contoh berikutnya, jadwal. Kata bakunya jadwal, memakai W. Nah, sekarang anak-anak carilah kata baku berikut ini. Tulislah di buku tulis tugas 1 kalian. Tulis soal dan jawabannya. Kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur subjek dan predikat. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Memiliki kaidah bacaan yang baku. Menggunakan pilihan kata yang tepat. Tidak mubazir menggunakan kata. Kalimat efektif. Anak-anak, tolong kalian perhatikan contoh kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Yang pertama, Surabaya adalah merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Perhatikan kata yang di blok hitam. Adalah dan merupakan. Merupakan. Iya, mempunyai arti yang sama. Jadi bisa ditulis kalimat efektifnya, Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia. Atau Surabaya adalah salah satu kota besar di Indonesia. Yang kedua, hari ini para siswa-siswi diliburkan. Nah, di sini pemborosan sekali kalimatnya. Kalimat efektifnya, hari ini para siswa diliburkan. Contoh ketiga, Anggi pergi ke pasar dan Anggi membeli sayur. Di sini ada 2 kata yang sama, jadi kita tulis satu saja. Anggi pergi ke pasar dan membeli sayur. Nah, anak-anak, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Guru ini. Anak-anak, ini ada tugas lagi.
Tolong benarkan kalimat berikut agar menjadi kalimat efektif. Tulis soal dan jawaban pada buku tulis kalian. Selamat mengerjakan. Sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian paham. Jika kalian merasa belum paham, tolong ulangi melihat video ini. Boleh berkali-kali. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.